Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you this morning? Oke, Miss berharap semoga kamu dan keluarga kamu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, apakah pagi hari ini siswa-siswa Miss telah siap belajar bahasa Inggris? Oke, sekarang kita memasuki KD 3.3 dan 4.3. Teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Nah, di chapter ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris tentang tema What are you going to do today? Nah, tema kali ini kita akan memfokuskan tentang intentions. Intention itu apa ya? Intention itu maksud kita untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang atau tujuan yang kita capai atau sudah penasaran bagaimana cara penyampaian intention kita dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar, langsung saja kita lihat materinya berikut ini. Intention. What is intentions? In daily life, it's common for us to tell other people about our intention or plan to do something in the future. Ini yang lebih penting ya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita tuh biasanya bisa bercerita ke orang lain tentang intention kita atau tujuan atau maksud kita atau rencana kita yang akan kita lakukan in the future, di masa yang akan datang. Nah, apakah cuman kita yang bisa bertanya tentang intention kita atau bercerita intention kita kepada orang lain? Well, ternyata we also frequently ask them. Nah, kita tanya nih kepada mereka, or they ask us about that. Nah, mereka juga bisa nih bertanya kepada kita tentang rencananya atau rencana kita. Misalnya gimana ini gitu. Contoh, minggu depan mau ada tanggal merah. Nah, kita bisa nih bertanya kepada teman kita, kamu minggu depan mau mengisi tanggal merahmu ngapain gitu. Atau mereka juga bisa bertanya kepada kita gitu, seperti ini, rencana kamu minggu depan pas tanggal merah kamu pergi kemana gitu. Jadi kedua belah pihak itu, baik kita maupun orang lain, itu bisa mengekspresikan intention atau rencana gitu yang akan kita lakukan di masa yang akan datang gitu. Gimana ya caranya kalau dalam bahasa Inggris dalam mengekspresikan intention? Nah, kita bisa menggunakan be, can use be going to plus simple verb and would like to plus simple verb gitu. Ada dua cara yang paling common, yang paling sering digunakan untuk mengekspresikan intention, yaitu menggunakan be going to plus simple verb and would like to plus simple verb. Nah, ini maksudnya gimana sih, Miss gitu. Nah, kalian harus cek tabel ini. Pertama kita lihat nih ya, be going to plus simple verb. B-nya kenapa di dalam kurung ya, Miss gitu. Oke, kalian harus ingat dulu pelajaran kita pronoun chapter 1 kemarin. Nah, subject pronoun kita punya I, we, you, they, he, she, it. Nah, ini subject pronoun ini mempunyai to be yang berbeda-beda satu sama lainnya. Misalnya kalau I, to be-nya am, you, are,
he, she, it pakai is. Gitu. Nah, jadi gimana sih kalau be-nya di dalam kurung? Maksudnya kalau kita mengekspresikan intention adalah saya, berarti to be-nya adalah I'm going to titik. Misalkan she is going to titik misal. Jadi to be-nya itu berubah sesuai dengan pronounnya gitu yang ada di depan seperti itu. Nah, terus tadi kan udah tadi nih kan be-nya be going to gitu kan yang udah oke. Sekarang ke simple verb-nya. Simple verb atau verb 1 atau verb 1 menggunakan tanpa himbuhan s atau is. Maksudnya gimana? Si Miss biasanya kan he is, he, she, it ini mendengarkan kata it's, menggunakan kata s, it's. Tapi kalau menggunakan be going to tidak boleh menggunakan s lagi gitu. Misalnya she is going to eat gitu. She is going to eat hanya gitu, tidak ada boleh s-nya lagi gitu ya. Langsung verb pertama atau verb 1 tanpa s atau is. Oke, itu untuk yang be going to. Sekarang kita masuk ke 2 tipe, yaitu would like to. Sama sih prinsipnya, would like to. Untuk pronoun apapun are, we, I, we, you, they, he, she, it, itu semuanya gak berubah ya. Sekarang kita akan ada 2 tipe, untuk be going to dan untuk would like to. Sama sih sebenarnya itu would like to itu untuk pronoun apapun are, you, they, we, she, it, itu semuanya tidak berubah ya, tetap menggunakan would like to dan menggunakan simple verb. Contohnya seperti I would like to eat fish next week, she would like to eat fish next week, itu ya, jadi sama. Nah, terus what are the differences between the going to and would like to? Apa sih bedanya be going to dengan would like to gitu? Apa sih bedanya gitu dalam intention? Nah, ternyata ada loh bedanya. Kita akan bahas satu ya. Kita ke be going to dulu. Be going to is used to show prior plan. Oke, ini penting sekali. Ini kita menggunakan be going to untuk mempunyai rencana sebelumnya. Kita sudah merencanakan rencana sebelumnya di masa yang akan datang menggunakan be going to. Contohnya, I talked to Bob yesterday. She is tired of taking the bus to work. He is going to buy a car. That's what he told me. Oke, kita artiin ya kalimat ini. Saya kemarin ngobrol sama Bob. Dia udah kecapean, lelah banget. Setiap hari bekerja naik bis dulu ke tempat kerjanya. Nah, she is going to buy a car. Dia berencana untuk membeli mobil. Gitu, she going to buy a car. Nah, kenapa pakai be going to? Karena Bob intention to buy a car. Si speaker ini menggunakan tahu keinginan Bob untuk membeli suatu mobil baru. Bob made that decision in the past and he intends to act on this decision in the future. Bob itu udah memutuskan pengen membeli mobil di masa yang lampau gitu.
karena ada menggunakan kata yesterday gitu. Tapi maksud dia mau membeli mobil itu kan belinya itu di masa yang akan datang gitu, atau misalkan besok, minggu, atau minggu depan gitu, merujuk ke masa depan gitu. Tapi yang penting nih harus digarisbawahi di sini adalah Bob itu kan berencana, maka kalau pakai kita harus menggunakan be going to. Nah, kenapa he itu to be-nya is? Karena is itu pronounnya adalah he yang digunakan. Is. Kalau he to be-nya berubah jadi is gitu. Kalau you berubah jadi are gitu. Yang dan diikuti oleh going dan verb pertama by. Ingat tidak pakai s atau is belakangnya. Tetap verb pertama yaitu by. Yang merujuk pada present. Oke, terus kita masuk ke form in atau bentuknya dalam positif, negatif, dan kalimat tanya. Kita cek ya, he is going to buy a car. Dia mau membeli mobil baru. Kalau itu adalah kalimat positifnya seperti ini. To be-nya is tambah be going to ditambah verb one. Kalau kalimat negatif ada not-nya tuh. Nah, tinggal nambahin not-nya setelah to be. Jadi she is not going to buy a car. Nah, ia nggak mau nih beli mobil baru misalnya. Jadi be-nya be tambah not tambah be going to tambah simple verb one gitu. Kalau kalimat tanya seperti ini, kita pindah to be-nya ke depan. Jadi to be-nya tambah subjeknya. Subjeknya di sini adalah he, terus going to, terus tambah verb one by. Is he going to buy a car? Nah, gini polanya ya. Harus tahu perubahan posisinya seperti apa. Kalimat positif, negatif, dan negatifnya dalam be going to. Nah, to be-nya yang berubah letak. Kalau kalimat negatif, kita bisa menggunakan be tambahan not dan diikuti oleh be going to tambah verb one. Itu adalah untuk kalimat negatif. Sedangkan untuk kalimat tanya, to be-nya pindah ke depan, terus subjeknya apa, kemudian going to, dan diikuti oleh verb one. Nah, gitu. Next, setelah kita bahas tentang be going to, sekarang kita bahas tentang would like to. Seperti apa would like to? Sepertinya ada 3 posisi untuk would like to. Would like to is used to show what you will be interested in doing. It's more about willingness to do something. Or in other words, would like is a polite way to say I want in English. Nah, ini kata kuncinya. Nah, would like to itu sebenarnya lebih menunjukkan saya ingin, tapi lebih sopan dalam bahasa Inggris gitu. Misalnya saya ada telepon nih gitu. Terus kamu, ini siapa yang mau mengangkat? Siapa mau mengangkat gitu. Itu kan menunjukkan pakai would like to daripada menggunakan I want. Tapi itu nggak terlalu sopan sih dalam bahasa Inggris. Yang lebih sopannya kita pakai would like to gitu. Contohnya nih,
I would like to answer that question. Ini keinginan saya untuk menjawab pertanyaan gitu. Makanya menggunakan would like to gitu. Tetap diikuti oleh simple verb ya. Verb 1. I would like to answer that question. Terus because would is a modal verb, it is the tense for he or she, the person singular pronoun. Nah, ini kasusnya udah jelasin di atas ya. Kalau Malu Ayu Dewi di depan sini tetap diikuti oleh would, tidak berubah ya. Be going. Kalau be going itu harus diikuti oleh subjek. Kalau ini tidak, ini langsung. Kalau si di sini langsung diikuti oleh would like to call him first, sama aja gitu. Terus yang ketiga, you can appropriate the would to they. Jadi kalimat ini menggunakan kalimat seperti ini. I like to go shopping. Ada petik D ya di sini. Petik D di sini itu sebenarnya adalah would tapi singkat. Nah ya, sama artinya sih. I like to go shopping. Ini polanya tetap mengikuti would like to yang diikuti oleh verb 1. Makanya verb 1 go, verbnya adalah go, kayak gitu. Nah, ini adalah bentuk would like to. Yang pertama kita lihat dulu kalimat positif dulu. Bella would like to cook for dinner tonight. Bella ingat ya, Bella ingin memasak malam ini. Harus ada kata would like to ditambah verb 1. Nah, yang kedua tipe negatif. Nah, ini biasanya banyak yang salah nih. Nah, cara yang benarnya adalah Bella would not like to cook for dinner tonight. Jadi petik T ini maksudnya adalah not ya. Kata tidak itu ditaruh setelah would gitu. Karena would adalah modal gitu. Ntar kalau kalian lupa masalah pembelajaran would, Miss akan linkkan di Google Classroom ya. Nah, di sini bisa siswa Miss melihat kata positif, negatif, dan tanda tanya untuk would gitu. Would itu digunakan setelah modal ya, setelah modal. Bella would like to cook for dinner tonight. Oke. Terus gimana sih kalimat tanyanya? Kalimat tanyanya prinsipnya tinggal modalnya aja pindah ke depan kayak gini. Terus subjeknya apa? Subjeknya Bella, modals, subjek, terus like to, terus verb 1-nya dimasukin aja gitu. Will Bella like to cook for dinner tonight? Seperti itu ya polanya, jangan sampai kebalik-balik ya. Nah, sekarang kita tadi kita telah belajar tentang be going to dan would be going. Sekarang kita masuk ke expressing intention. Nah, ini adalah contoh percakapan intentionnya gitu.
Siswa Miss bisa melihat ini contoh percakapan yang digunakannya menggunakan be going to dan would like to gitu untuk mengekspresikan intention. A long weekend is coming. Riri, Santi, and Bayu are talking about their plans. Jadi minggu depan ada nih long weekend gitu atau tanggal merah gitu, yang jadi weekend mereka jadi panjang gitu. Jadi Riri, Santi dan Bayu mereka membahas rencana mereka untuk menghabiskan long weekendnya. Apa ya yang mereka katakan? Ayo kita lihat ya. Riri, it will be a long weekend soon. Do you have any plans? Long weekend akan kita temui nih. Kamu ada rencana nggak? I'm not sure. I don't have any idea yet. I think I might stay at home. Aku nggak yakin sih. Aku belum ada ide. Mungkin aku bakalan di rumah aja gitu, kata Santi. Terus Bayu nanya nih, stay at home? Well, you could do something more interesting. Cuma mau tinggal di rumah aja. Wah, ampun. Maukah kamu melakukan hal-hal yang menyenangkan cuma melakukan pekerjaan di rumah aja gitu, kata Bayu. Terus Santi mengatakan, so what about you, Bayu? Do you have any plans? Santi nanya gitu. Kamu gimana, Bayu? Kamu ada rencana gitu? Bayu, definitely, tentu aja. My dad and I are going to go fishing. Ayah saya dan saya mau pergi memancing, berencana untuk pergi memancing. Nah, kita lihat ini penting banget ya. Ini menggunakan be going to karena udah ada rencana plans, udah ada rencana sebelumnya. Mereka sudah ada rencana sebelumnya memancing pas weekend gitu. Makanya digunakan be going to gitu. Terus seperti biasa, kenapa to be-nya or? Karena my dad and I gitu. Ayah saya dan saya itu to be-nya menggunakan are gitu. Nah, di sini Santi menjawab pertanyaan dari Bayu. Nah, fishing? Are you going to go fishing in the river near your house? Memancing, apakah kamu pergi memancing? To go fishing. Ingat ini be going to dalam kalimat tanya ya, to be-nya pindah ke depan or. Terus karena subjeknya adalah you, maka dia menggunakan are going to go fishing. Ini adalah sisa kalimat ya. To be-nya pindah ke depan, terus you sebagai subjek, terus going to go fishing in the river near your house. Atau ini sungai dekat rumah kamu. Dia nanya kayak gitu ya. Go fishing tetap verb pertama atau simple verb pertama sesuai dengan rumus. No. Bayu ngomong, no, we plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Well, tidak, kita mau mancingnya tuh di danau dekat rumah gitu. Dekat rumah teman paman saya gitu. Would you like to come with us? Gitu. Ini pertanyaan gitu. Kamu mau ikut kita gitu. Ini menanyakan
willingness, makanya menggunakan would like gitu. Maka ini bertanya, maka modalnya ditaruh di depan, tambah subjeknya adalah you. Would you like to come with us gitu. To come with us ini adalah tambahan kalimat itu sebagai verb one, seperti itu. Would you like to come with us gitu, kamu mau ikut kita gitu. Ini adalah pertanyaan dari would like gitu. Nah, Santi ngomong nih, fishing that sound great, but I would rather stay at home than go fishing. Mancing kedengaran oke sih, tapi I would rather stay, tapi saya memilih stay at home than go fishing. Saya lebih memilih di rumah aja daripada memancing, kata Santi. Would rather. Terus Bayu, what about you, Riri? What you like to do on the long weekend? Apa yang kamu lakukan pas long weekend? Kata Bayu bertanya kepada Riri. Nah, ini sama prinsipnya ya, meskipun ada what di sini, ada question word namanya. Apa sih namanya? Kata tanya gitu, apa gitu artinya, tapi prinsipnya sama gitu. Kalau dalam kalimat tanah would pindah ke depan, kalau ini adalah subjek tambah like to, tentunya adalah verb one tanpa s atau es. What you like to do, apa yang kamu lakukan di long weekend gitu. Terus Riri bilang nih, I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. Nah, yang ini Riri ngomong nih, I have made a plan. Saya sudah punya a plan, sudah membuat rencana gitu. Kalau sudah punya rencana berarti pakainya be going to. We are going to practice baking cookies. Kita mau belajar membuat cookies gitu. Kenapa pakai are? Karena subjeknya adalah we. Next, Santi ngomong, that sound like a very good plan. Oh, kayaknya menyenang banget ya rencana kamu, kata Santi pada Riri gitu ya. Next, Bayu ngomong nih, are you going to bake cocoa chip cookies like the last time? Nah, kenapa di sini menggunakan be going to ya? Karena ini kan membahas tentang prior plan, udah rencana kan, rencana yang udah dibuat oleh Riri gitu, sama Riri tadi gitu, sama mamanya gitu. Jadi Bayu bertanya, kamu mau membuat choco chip cookies yang udah kamu buat, kata Bayu. Ini posisinya bertanya, ingat jadi be-nya pindah ke depan, terus ini subjek, terus be going to, dan verb one back. Oke. Terus Riri bilang, well yes, that is my favorite, but we will also try to make ginger cookies. Yes, itu sih chocolate chip cookies itu adalah favorit saya, maksudnya gitu. Tapi kali ini kita mau nyoba ginger cookies gitu, kayak kue jahe gitu. Terus Santi ngomong, like you,
Itu beruntung banget kamu. Your mom is a real baker. Mama kamu itu beneran koki gitu, kata Santi. Orangnya pintar buat roti gitu. Pas ngomong, haha, do you still want to stay home alone? Bayu nanya lagi gitu, kamu memang pengen di rumah aja menghabiskan liburan? Terus si bertanya lagi, or would like to join me to learn baking cookies? Nah, kata Riri, nah ini adalah willingness. Riri bertanya kepada Santi, kamu mau nggak gitu ikut aku belajar tentang dunia baking gitu. Makanya di sini pakai would like to gitu, karena ini refers to I want, itu keinginan gitu. Kamu ingin gak sih belajar baking cookies sama aku gitu, seperti itu. Makanya di sini menggunakan would like to. Prinsipnya sama, modal subject like to tambah verb one. Terus Riri lanjut ngomong nih, you can come to my house. Kalau kamu pengen, kamu bisa datang ke rumah aku aja gitu. Terus Bayu ngomong, it is a good idea, or will you go fishing with me and my dad? Nah, Bayu ngomong nawarin juga nih, atau kamu ikut aja sama aku sama ayah mancing, katanya gitu. Terus Santi ngomong, I think I would like to you go I think I would like to bake cookies with Riri. Karena ini dia menunjukkan keinginan dia ingin memilih Riri deh, katanya, belajar membuat baking daripada ngikutin Bayu yang pergi go fishing gitu. Makanya dia pakai would like to gitu. I would like to bake cookies with Riri. Aku lebih memilih atau aku ingin belajar bikin cookies sama Riri gitu. Thanks for inviting me, Riri. Terima kasih Riri, kamu udah undang saya gitu. Nah, Riri balas nih, no problem, I'll tell you the time on Friday. Nggak apa-apa, ikut aja, nanti saya akan bilang waktunya ya, jam berapa gitu kita akan bikin cookies di hari Jumat, katanya gitu. Nah, Santi ngomong, thanks a lot, I can't wait to join you. Terus Bayu ngomong, have a nice long weekend everyone. Gitu. Semoga weekend kali ini menyenangkan gitu. Terus Riri dan Sati menjawab you too gitu. Nah, ini prinsipnya tadi dalam percakapan kita lebih jelas membedakan kapan kita menggunakan be going to dan menggunakan would like to. Ingat, ini jadi jelas banget kalau be going to digunakan kalau kita udah mempunyai rencana sebelumnya gitu. Kalau would like to kita mengekspresikan saya mau atau saya ingin gitu. Itu penggunaan be going to dan would like to untuk mengekspresikan intention. Nah, well, that's all today for material. Jika ada salah dan ganjalnya Miss dalam menyampaikannya, Miss mohon maaf. Dan jika ada yang mau bertanya, kita akan membuka tanya jawab di grup WhatsApp ya. Dan kita lanjutkan di grup WhatsApp. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.